Oke, kali ini kita bakal kupas tuntas saham dengan kode POLI atau PT Pollux Hotels Group. Ini perusahaan properti yang jujur aja labanya baru aja meledak. Nah, pertanyaan besar buat kita sebagai investor, simple aja. Apakah ini sebuah permata yang tersembunyi atau justru ada udang di balik batu yang perlu kita waspadai? Yuk, kita bedah sama-sama. Biar analisisnya runut dan jelas, kita akan jalan lewat beberapa tahap. Pertama, kenalan dulu siapa itu Poli. Terus kita lihat apa sih titik balik yang bikin mereka berubah. Setelah itu, kita cek langsung bukti di laporan keuangannya, kita coba nilai harga sahamnya wajar atau enggak, kita intip juga risikonya, dan yang terakhir, baru kita simpulkan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Sebelum kita loncat ke angka-angka laba dan valuasi, penting banget hukumnya wajib buat kita kenal dulu perusahaannya. Apa sih bisnis utamanya? Di mana mereka beroperasi? Ini adalah fondasi dari semua keputusan investasi yang baik. Jadi gini, Polea ini fokusnya tajam banget. Hotel, mall, sama apartemen. Yang bikin menarik, mereka nggak ikut-ikutan perang di Jakarta yang pasarnya udah merah banget. Mereka justru memilih jadi rajanya di Semarang, sebuah pusat ekonomi di Jawa Tengah yang lagi kencang-kencangnya bertumbuh. Ini strategi yang cerdas loh buat mendominasi pasar di wilayah mereka sendiri. Sekarang kita intip siapa sih yang ada di balik layar. Ternyata lebih dari 79% sahamnya itu dikuasai sama dua pihak yang saling terkait. Positifnya, ini bikin arah perusahaan jadi stabil dan punya visi jangka panjang. Tapi, ada yang perlu kita catat sebagai investor retail. Porsi saham buat publik atau yang biasa kita sebut free float, itu cuma sekitar 20%. Ini nanti ngaruh banget ke seberapa gampang saham ini kita perjualbelikan. Setiap perusahaan yang berhasil turn around itu pasti punya momen-momen krusialnya. Nah, buat Poli, beberapa tahun terakhir ini jadi saksi keputusan-keputusan penting yang benar-benar mengubah arah bisnis mereka. Yuk, kita lihat langkah-langkah kunci itu. Ini bukan sekedar daftar tanggal ya, ini adalah sebuah cerita. Dimulai di 2021, mereka menajamkan fokus bisnisnya. Terus di 2025, mereka langsung tancap gas, nunjukin kalau keuangan mereka sehat dengan lunasin utang lebih cepat, bikin inovasi dengan nerbitin SLB, dan yang paling penting, mereka bijak dengan nahan ekspansi yang nggak perlu demi nguatin aset yang udah ada. Ini nunjukin manajemen yang matang banget. Mungkin ada yang nanya SLB itu apaan sih? Gampangnya, anggap aja ini obligasi pintar. Bunganya bisa jadi lebih murah kalau perusahaannya berhasil mencapai target-target lingkungan, kayak lebih hemat energi. Kerennya lagi, obligasi Poli ini dijamin sama dana perwalian dari Bank Pembangunan Asia, jadi peringkatnya paling top. Intinya apa? Poli dapat duit pinjaman dengan biaya lebih murah, sekaligus ngasih sinyal ke pasar kalau mereka ini perusahaan yang peduli keberlanjutan. Cerdas! Nah, omongan soal strategi hebat itu nggak ada artinya kalau nggak ada bukti di laporan keuangan kan? Jadi, apakah semua langkah tadi beneran ngasilin cuan? Sekarang, waktunya kita lihat buktinya di atas kertas, langsung dari data kinerja mereka di tahun 2025. Wow, angka-angka ini benar-benar berbicara. Pendapatannya tumbuh sehat banget, 26,5%. Tapi, coba deh lihat lebih dalam. EBITDA yang nunjukin profit dari operasionalnya itu lompat 47,5%. Dan puncaknya, laba bersihnya meroket hampir 2 kali lipat, naik 97,6%. Ini nih yang namanya operational leverage lagi bekerja dengan sempurna. Angka ini perlu kita sorot khusus. Lonjakan laba bersih segede ini dalam setahun itu bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari kombinasi strategi yang kita bahas tadi. Fokus ke aset yang menghasilkan, menekan biaya, dan beban bunga yang lebih enteng. Ini adalah validasi dari semua keputusan strategis mereka. Keren! Terus dari mana datangnya keuntungan segede itu? Salah satu rahasianya ada di sini, efisiensi. Mereka memang mengurangi jumlah karyawan sekitar 17%, tapi di saat yang sama, pendapatan dan laba bersih per karyawan justru melonjak drastis. Ini artinya mereka bukan cuma potong biaya, tapi benar-benar jadi lebih produktif. Oke, kita udah lihat perusahaannya bagus, kinerjanya juga luar biasa. Tapi sebagai investor, pertanyaan paling penting berikutnya adalah, apakah semua kabar baik ini udah tercermin di harga sahamnya sekarang? Yuk kita geser fokus kita ke valuasi. Nah ini dia. Pertanyaan $1 juta. Apakah sekarang ini waktu yang pas buat masuk, atau kita udah ketinggalan kereta? Jangan nebak-nebak, mari kita bedah bareng-bareng datanya. Oke, sekarang kita coba terjemahin angka-angka ini. PE ratio-nya di sekitar 30 kali. Ini terbilang tinggi ya, artinya pasar udah berharap banget Poli bakal terus tumbuh kenceng. Tapi yang menarik, itu ada di PBV-nya. Cuma sekitar 1 kali. Artinya, harga sahamnya itu hampir sama dengan nilai aset bersihnya di buku. Ini bisa jadi semacam jaring pengaman. ROE-nya memang belum wah, tapi trennya naik. Dan soal dividen, mereka nggak bagiin dulu.
Artinya semua laba dipakai lagi buat ngebutin pertumbuhan. Fokus 100% ke ekspansi. Sebagai mentor, tugas saya bukan cuma nunjukin yang bagus-bagusnya aja. Kita juga harus bicara soal risiko. Ingat, nggak ada investasi yang 100% aman. Tugas kita adalah paham risikonya dan bisa mengukurnya sebelum mengambil keputusan. Setidaknya ada 3 resiko utama yang harus kita perhatikan. Pertama, likuiditasnya rendah. Artinya, harga sahamnya bisa naik turun dengan tajam. Kedua, kepemilikan sahamnya sangat terpusat. Ini bikin pemegang saham pengendali punya kuasa yang besar banget. Bisa bagus, bisa juga beresiko. Dan yang terakhir, walaupun udah punya SLB, sebagian utang mereka itu bunganya masih ngikutin suku bunga acuan BI. Jadi, kalau suku bunga naik, kinerja mereka bisa kena imbasnya. Akhirnya kita sampai di bagian akhir. Setelah kita bedah semuanya, dari bisnis, strategi, keuangan, valuasi, sampai risikonya, sekarang waktunya kita tarik benang merah dari semua ini. Jadi, ini dia 2 sisi koinnya. Di sisi yang optimis, kita punya cerita tentang juara regional dengan manuver keuangan yang brilian dan pertumbuhan laba yang meledak-ledak. Tapi di sisi yang pesimis, kita juga harus sadar ada resiko dari likuiditas sahamnya yang tipis dan kontrol kepemilikan yang sangat dominan. Pada akhirnya pertanyaan ini kembali lagi ke Anda sebagai investor. Anda tim yang mana? Tim yang melihat Poli sebagai juara regional dengan strategi cerdas yang baru mulai lari kencang? Atau tim yang lebih hati-hati, yang merasa resikonya kurang cocok untuk profil Anda? Analisis ini membekali Anda dengan peta dan kompasnya. Keputusan untuk melangkah, seperti biasa, ada di tangan Anda.